Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas kembali mendapati dirinya dalam situasi yang sulit. Ia terduga sebagai pelaku atas hilangnya kuda kesayangan Baginda Raja. Dan sialnya, beberapa menteri istana yang tidak suka kepadanya memanfaatkan kesempatan ini untuk memfitnahnya. Mereka bersekongkol membuat pengakuan palsu. Mereka mengaku melihat Abu Nawas menyelinap ke kandang istana di malam hari sebelum hilangnya kuda Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas tidak terima dengan tuduhan tersebut. Ia pun membela diri bahwa pada malam kejadian itu ia tengah menyendiri di sebuah ladang miliknya. Akan tetapi karena tidak punya cukup bukti, Baginda Raja tak lantas percaya begitu saja. "Bisa kau buktikan siapa orang yang melihatmu di ladang?" tanya Baginda Raja. "Tidak ada yang mulia, waktu itu saya hanya seorang diri," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana aku percaya dengan pembelaanmu sedangkan tidak ada saksi?" ujar Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas pun hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Wajahnya tertunduk lesu, tak bisa berkata-kata. Sebenarnya Baginda Raja tahu Abu Nawas tak akan mungkin melakukan itu, tapi ia sengaja ingin kembali menguji seberapa cerdiknya untuk bisa lolos dari hukuman yang akan dijalaninya. "Wahai Abu Nawas, atas tindak kejahatan yang telah kau lakukan, aku akan menghukum kamu. Ada dua pilihan hukuman yang akan kamu jalani. Diusir dari negeri ini selama-lamanya atau dihukum mati. Kau pilih yang mana?" tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun memutar otak agar bisa lolos dari kedua hukuman tersebut. Tak berapa lama, ia pun mendapatkan ide yang cemerlang. "Paduka yang mulia, saya pilih diusir dari negeri ini selama-lamanya. Tapi izinkan saya menentukan sendiri harinya," kata Abu Nawas. "Tidak bisa Abu Nawas, kalau kau yang menentukan, bisa saja hukumanmu menjadi bulan depan atau tahun depan, atau bahkan tahun-tahun berikutnya," balas Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, Paduka jangan keliru. Kalau bulan depan berarti aku menentukan bulan. Begitu juga dengan tahun depan, berarti aku menentukan tahun. Yang saya katakan adalah menentukan hari," jelas Abu Nawas. Setelah mendapat penjelasan tersebut, dalam hati Baginda Raja berkata, "Hari hanya ada 7, berarti paling lambat adalah seminggu. Dan aku bisa menyaksikan Abu Nawas terusir dari negeri ini selama-lamanya." Akhirnya Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, hari apa yang kau pilih?" tanya Baginda Raja. "Ampun yang mulia, saya akan menjawabnya besok, karena saya harus berpamitan dengan istri dan anak-anakku," terang Abu Nawas. Setelah berkata demikian, Abu Nawas pun dipersilahkan untuk pulang ke rumah. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah menentukan harinya?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagus. Hari apa kau akan meninggalkan Baghdad untuk selama-lamanya?" tanya Baginda Raja kembali. "Sehari setelah saya meninggal Paduka," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. "Berarti aku harus mengusir jenazahmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, dan yang namanya diusir harus disuruh jalan sendiri," celetuk Abu Nawas.
Abu Nawas, mana ada jenazah bisa jalan sendiri, kata Baginda Raja kembali tertawa. Berkat akal cerdiknya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman. Bahkan karena telah membuat Baginda Raja tertawa, ia diberi hadiah sejumlah pundi-pundi uang. Kisah selanjutnya. Ada kisah menarik ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kala itu, malaikat Jibril membawa Rasulullah ke langit. Di sana beliau melihat ada malaikat yang mempunyai 1000 tangan, di mana setiap tangannya terdapat 1000 jari. Malaikat tersebut tampak sibuk menghitung jari jemarinya. Karena penasaran, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa gerangan malaikat itu dan apa tugasnya?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia adalah malaikat yang bertugas menghitung tetesan air hujan yang jatuh ke bumi." Kemudian Rasulullah menghampiri malaikat itu. "Apakah kamu tahu berapa bilangan tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi sejak diciptakan Nabi Adam?" Malaikat itu pun berkata, "Wahai Rasulullah, demi yang telah mengutusmu dengan hak, aku mengetahui semua jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi, dari mulai diciptakannya Nabi Adam sampai sekarang ini. Aku juga mengetahui jumlah tetesan air hujan yang turun ke laut, ke darat, ke hutan, ke rimba, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke sungai-sungai, dan ke tempat yang tidak diketahui manusia." Mendengar hal itu, Rasulullah bertambah takjub kepadanya. Kemudian malaikat tadi kembali berkata, "Wahai Rasulullah, walaupun aku memiliki 1000 tangan dan 1.000.000 jari dan diberikan kepandaian dalam menghitung tetesan air hujan, tapi aku memiliki kekurangan dan kelemahan." Rasulullah bertanya, "Apa kekurangan dan kelemahan kamu?" Malaikat itu menjawab, "Kekurangan dan kelemahanku adalah bila umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka menyebut namamu dan bersolawat atasmu. Pada saat itu aku tidak bisa menghitung berapa banyaknya pahala yang diberikan Allah kepada mereka." Para sahabat humor sufi, mari kita bersama-sama bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Berbicara tentang malaikat, mungkin ada yang ingin tahu berapa jumlah malaikat secara keseluruhan. Mengenai jumlah pastinya tidak ada yang tahu. Tapi ketika Rasulullah sedang dalam perjalanan Mi'raj, di langit ke-7 beliau melihat bangunan seperti Ka'bah. Namanya adalah Baitul Ma'mur. Layaknya Ka'bah di dunia, Baitul Ma'mur juga dikelilingi oleh malaikat setiap hari untuk melakukan tawaf. Letak Ka'bah di langit ini sejajar dengan Ka'bah yang berada di bumi. Sebagaimana penduduk bumi memakmurkan Ka'bah dan menjadikannya sebagai kiblat, penduduk langit juga memakmurkan Baitul Ma'mur dan menjadikannya arah kiblat. Ketika Rasulullah melihat langsung Baitul Ma'mur, Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, tempat apakah itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari tempat ini dikunjungi oleh 70.000 malaikat untuk melakukan tawaf dan sholat di sana. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi ke tempat ini." Bisa kita bayangkan, jumlah malaikat tak terhitung banyaknya, hanya Allah lah yang tahu. Dalam satu hari saja, malaikat yang berkumpul di Baitul Ma'mur ada 70.000. Kemudian hari berikutnya diganti dengan malaikat yang lain yang jumlahnya sama, yaitu 70.000. Dan setiap malaikat yang datang tidak akan kembali. Dalam artian, satu malaikat hanya dapat kesempatan satu kali. Dan ini terjadi sebelum bumi diciptakan hingga nanti datangnya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab.
Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai keledai yang sangat penurut. Kemanapun Abu Nawas pergi, ia selalu mengajak serta keledainya. Banyak warga yang mengagumi keledai milik Abu Nawas. Bahkan ada beberapa orang yang menawar dengan harga tinggi, namun Abu Nawas menolaknya. Suatu kali saat Abu Nawas berkeliling kampung bersama keledainya, ia dibuntuti oleh 2 orang pencuri. Kedua pencuri ini ingin mengincar keledainya Abu Nawas. Saat azan zuhur berkumandang, Abu Nawas pun berhenti sejenak di sebuah masjid untuk menunaikan sholat. Ia lalu mencari sebuah pohon untuk mengikat keledainya. Abu Nawas tak menyadari bahwa ada 2 orang pencuri yang selalu mengikutinya. "Kau tunggulah di sini, aku akan ke masjid dahulu," ujar Abu Nawas kepada keledainya. Ketika Abu Nawas pergi masuk ke dalam masjid, 2 orang pencuri ini segera mendekati keledai milik Abu Nawas. "Kita kelabui saja Abu Nawas, bawalah keledai ini pulang dan aku akan berpura-pura jadi keledainya," ucap salah satu pencuri. Kemudian salah satu pencuri membawa pergi keledai milik Abu Nawas. Sementara itu, satu pencurinya berpura-pura menjadi keledai. Ia mengikatkan tali keledai tersebut ke lehernya sendiri agar Abu Nawas percaya bahwa keledainya telah berubah menjadi manusia. Usai menunaikan sholat, Abu Nawas kembali mendatangi keledainya. Alangkah terkejutnya Abu Nawas saat mendapati keledainya berubah menjadi manusia. "Apakah kau keledaiku?" tanya Abu Nawas heran. "Iya, aku adalah keledaimu. Selama ini aku dikutuk menjadi seekor keledai, tapi berkat kebaikan hatimu, aku kembali menjadi manusia," jawab si pencuri. Abu Nawas tak mau percaya begitu saja, sebab ia mendapatkan banyak kejanggalan. "Mana mungkin keledai bisa jadi manusia? Dia pasti mau mengelabui aku," pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tak mau kalah. Ia mendapatkan ide untuk membuat si pencuri kapok. "Baiklah, sekarang antarkan aku ke rumah Tuan Hakim. Aku ada janji bertemu dengannya," perintah Abu Nawas. Abu Nawas lalu naik di atas punggung si pencuri dan menyuruhnya berjalan dengan merangkak seperti keledai. Pencuri itu menyesal kenapa ia menyamar sebagai keledai. Harusnya tadi ia kabur saja dengan temannya. Kini ia pun terikat seperti seekor keledai. Bahkan saat Abu Nawas menungganginya, banyak orang yang bertanya tentangnya. "Hei Abu Nawas, mana keledaimu yang penurut?" tanya orang-orang di setiap jalanan kota. "Dia ini keledaiku, dia telah menjadi manusia karena kebaikan hatiku," jawab Abu Nawas. Betapa malunya si pencuri, karena dia menjadi tontonan warga di setiap jalan. Sementara untuk sampai ke rumah Tuan Hakim butuh waktu yang cukup lama. Hal itu membuat pencuri yang menyamar keledai menjadi kelelahan. Bahkan lihatlah kaki dan tangan si pencuri itu memerah seperti melepuh. Terang saja sebab ia berjalan seperti seekor keledai. Akhirnya sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Hakim dengan menaiki punggung si pencuri. Melihat hal itu, Tuan Hakim terkejut bukan main. Bahkan ia sampai memarahi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau kejam sekali. Kau kesini menunggang manusia," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mendekati Tuan Hakim dan menceritakan semuanya, termasuk tentang keledainya yang berubah menjadi manusia. "Tuan Hakim, dia itu seorang pencuri yang mencoba mengelabui saya. Makanya saya ingin memberi dia pelajaran," bisik Abu Nawas kepada Tuan Hakim. "Oh, jadi begitu ceritanya. Sebaiknya kita ke dalam dulu Abu Nawas," ajak Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mengikat si pencuri ke salah satu pohon layaknya seekor keledai. Sementara itu, teman si pencuri ternyata mengikuti Abu Nawas. Ia hendak menyelamatkan temannya yang pura-pura menjadi keledai. Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah Tuan Hakim. Mereka berpura-pura diskusi, padahal mereka berdua sedang mengintai si pencuri yang terikat. Benar saja, tiba-tiba muncullah salah satu temannya untuk menolong.
ia berusaha menyelamatkannya dengan melepaskan tali yang mengikat pada leher kawannya itu. Namun karena kaki temannya luka parah, ia kesulitan untuk membawa temannya itu. Akhirnya Tuan Hakim dan Abu Nawas langsung memergoki mereka. "Siapa sebenarnya kalian?" tanya Tuan Hakim. "Maafkan kami Tuan Hakim, kami adalah pencuri. Niatnya kami ingin mengelabui Abu Nawas, tapi malah kami yang kena batunya," jawab kedua pencuri tersebut. "Kembalikan keledainya Abu Nawas, atau kalian akan saya masukkan ke dalam penjara," ancam Tuan Hakim. "Baik Tuan Hakim," jawab mereka berdua. Kemudian salah satu pencuri pulang ke rumah untuk mengambil keledai Abu Nawas dan mengembalikannya. Setelah keledai tersebut dikembalikan kepada Abu Nawas, Tuan Hakim berkata kepada dua pencuri ini, "Sebenarnya aku hendak menghukum kalian, tapi melihat luka yang dialami temanmu, aku tidak sampai hati. Aku mau mengampuni kesalahan kalian, tapi dengan syarat kalian tidak akan mengulangi perbuatan kalian," tutur Tuan Hakim. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan kembali keledainya, tentunya keledai sungguhan, bukan keledai berkepala manusia. Sedangkan kedua pencuri itu menyadari kesalahan mereka. Mereka berjanji tidak akan mencuri lagi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang wanita yang kewalahan menghadapi anak satu-satunya. Anak tersebut sangat bandel dan susah diatur. Para tetangga kemudian menyarankan supaya si anak dibawa ke tempat Abu Nawas untuk dididik agar menjadi anak yang baik. Maka berangkatlah si wanita mengantarkan anaknya ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, wanita tersebut mendapati Abu Nawas dalam masalah. Pasalnya, ia tengah dimarahi sang istri. Melihat hal itu, si wanita pun mengurungkan niatnya. "Sepertinya ini bukan waktu yang tepat. Lebih baik aku pulang saja," ucap si wanita dalam hati. Namun saat ia hendak melangkahkan kakinya meninggalkan rumah Abu Nawas, tiba-tiba ada suara memanggilnya. "Wahai Nyonya, jangan pergi dulu, kemarilah," teriak Abu Nawas. Si wanita lalu menghampirinya. "Nyonya, ada perlu apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. "Iya, memang saya ada perlu, tapi rasanya ini bukan waktu yang tepat," jawab si wanita merasa tidak enak. "Tidak apa-apa, katakan saja. Istri saya memang cerewet, jadi tidak usah kaget," balas Abu Nawas. Kemudian wanita tersebut mengadukan permasalahan tentang anaknya yang bandel dan susah diatur. "Tolong Tuan Abu, anak ini supaya ditakut-takuti sedikit, karena ia membuatku sedikit kewalahan," ucapnya. "Oh begitu, baiklah, mari ikut saya," ajak Abu Nawas. Kemudian wanita dan anaknya diantar ke ruangan tempat biasa Abu Nawas mengajar. Disitulah Abu Nawas memanfaatkan kesempatan untuk meluapkan kekesalan atas sikap sang istri yang barusan memarahinya. Dengan wajah penuh amarah, Abu Nawas melototi si anak. Nafasnya terengah-engah seolah menahan emosi. Kemudian tubuhnya jungkir balik dan melepaskan tinjunya ke meja hingga mengeluarkan suara keras. Melihat perilaku Abu Nawas yang demikian, membuat si wanita ketakutan dan akhirnya jatuh pingsan. Sementara anaknya hanya bengong menyaksikan kejadian itu. Akan tetapi Abu Nawas tetap melanjutkan aksinya. Ia pun lompat keluar ruangan dengan menabrak pintu. Tidak lama kemudian, setelah si wanita siuman dari pingsannya, Abu Nawas kembali menemuinya. Dengan terbata-bata, si wanita berkata, "Tuan Abu, saya minta Tuan menakut-nakuti anak saya, bukan saya." Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Nyonya, bahaya tidak mengenal sasaran, seperti yang Anda lihat. Bahkan aku juga telah menakut-nakuti diriku sendiri. Ketika bahaya mengancam, ia juga mengancam semua orang," kata Abu Nawas menjelaskan. Akibat peristiwa itu, si wanita kapok untuk mendatangi rumah Abu Nawas.
Kisah selanjutnya. Seperti biasa, sehabis sholat subuh, Abu Nawas mengisi waktunya dengan mengaji Al-Quran. Setelah matahari mulai menampakkan bentuknya, Abu Nawas melanjutkan aktivitasnya dengan minum secangkir teh panas. Belum juga habis minuman tehnya, tiba-tiba datang beberapa pengawal kerajaan. "Tuan Abu, Anda disuruh menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Memangnya ada apa? Kenapa pagi-pagi sudah menyuruh saya menghadap?" tanya Abu Nawas heran. "Saya kurang tahu, Tuan Abu. Lebih baik Anda tanyakan sendiri kepada Baginda Raja," balas para pengawal. "Baiklah, saya akan segera ke sana," ucap Abu Nawas. Dengan perasaan was-was, Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Ia pun berangkat menuju istana. Sesampai di pintu gerbang istana, Abu Nawas disambut oleh pengawal kerajaan. Ia diantar masuk pengawal kerajaan menuju aula istana, di mana beberapa pejabat istana telah hadir. Di antaranya adalah 2 penasehat kerajaan, panglima perang, dan barisan pejabat pengadilan kerajaan lengkap mengenakan baju kebesarannya. Begitu juga dengan Baginda Raja. Beliau tengah duduk santai di sebuah kursi besar dengan para pejabat di kanan kirinya. Abu Nawas segera dipersilahkan duduk di tengah-tengah mereka. Belum sepatah kata pun keluar dari mulut Baginda Raja, Abu Nawas telah lebih dulu berbicara. "Ampun Paduka yang mulia, apakah Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Ya benar Abu Nawas, aku sendiri yang mengundangmu datang ke sini. Aku sengaja mengundangmu untuk meminta masukan terkait masalah keadilan dan penegakan hukum di kerajaan ini," tutur Baginda Raja. "Kau lihat sendiri kan? Aku sengaja mengumpulkan para hakim beserta jajarannya dan juga para pejabat istana. Aku ingin kau mengajari sedikit kebijaksanaan dan kearifanmu kepada kami. Saya yakin kamu tahu kalau selama ini penegakan kebenaran dan keadilan di wilayah kerajaan ini belum berjalan maksimal. Kami berharap mendapat wejangan-wejangan darimu," kata Baginda Raja melanjutkan. Mendengar hal itu, Abu Nawas merasa lega. Ternyata Baginda Raja memang benar-benar membutuhkan bantuanku, kata Abu Nawas dalam hati. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata kepada semua pejabat yang ada di aula kerajaan, hukum beserta perangkat pengadilannya memang merupakan alat yang penting untuk mendidik masyarakat supaya menjadi lebih baik. Akan tetapi begini Paduka, rakyat dan khususnya para pejabat dan hakim Anda, saya kira perlu banyak berlatih untuk mengenali sisi lebih dalam dari sebuah kebenaran. Sebab kebenaran pada sisi yang lebih dalam sangat memiliki perbedaan tipis dengan kebenaran yang terlihat dari sisi permukaannya, tutur Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan. Baiklah, jika saranmu seperti itu, aku perintahkan kepadamu untuk memberi contoh, supaya rakyat dan pejabat-pejabat istana bisa melihat dan mengenali kebenaran seperti yang kamu maksud. Dan semoga dengan caramu itu, para pejabat dan rakyat bisa menerapkan dan mengenali kebenaran tersebut, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia, beri saya waktu untuk menunjukkan hal itu, pinta Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pamit undur diri dan pulang ke rumahnya. Perlu diketahui, untuk memasuki ibu kota kerajaan terdapat sebuah jembatan besar yang dilengkapi pintu gerbang utama, dan itu satu-satunya akses bagi warga untuk keluar masuk ibu kota kerajaan. Pada sisi kanan di bagian dalam pintu gerbang tersebut berdiri sebuah tiang gantungan besar. Pada suatu pagi,
komandan prajurit penjaga pintu gerbang beserta pasukannya sedang sibuk bersiap-siap memeriksa orang-orang yang hendak masuk ke ibu kota kerajaan. Pada suatu pagi, komandan prajurit penjaga pintu gerbang beserta pasukannya sedang sibuk bersiap-siap memeriksa orang-orang yang hendak masuk ke ibu kota kerajaan. Di depan barisan warga yang telah berdiri, komandan prajurit penjaga pintu gerbang tiba-tiba berseru, "Setiap orang yang akan memasuki pintu gerbang ini harus diperiksa barang-barangnya. Kalian semua akan ditanyai keperluan dan tujuannya datang ke ibu kota. Jika kalian berbohong ataupun menyembunyikan sesuatu, kalian akan dihukum gantung. Tapi jika kalian berkata benar, kalian akan diperbolehkan memasuki ibu kota." Para warga mulai diperiksa satu persatu, termasuk Abu Nawas. Saat ia mulai berjalan menuju pintu gerbang, tiba-tiba langkah Abu Nawas dihentikan oleh seorang prajurit penjaga. "Hendak kemana kau, Abu Nawas? Apa keperluanmu?" tanya prajurit. "Aku mau masuk karena aku mau dihukum gantung," jawab Abu Nawas. "Ah, aku tak percaya," jawab si prajurit. "Kenapa kamu tidak percaya? Kalau aku terbukti berbohong, gantung saja aku," balas Abu Nawas. Sepintas ucapan Abu Nawas membuat prajurit penjaga berpikir, "Kalau aku menggantungmu karena berbohong, bukankah justru aku menjadikan pernyataan awalmu tadi sebagai sebuah kebenaran?" ujar si pengawal. "Sungguh tepat jawabanmu. Sekarang kamu telah berhasil mengenali apa itu sebuah kebenaran. Itulah kebenaran dari sisi terdalamnya. Sekarang kabarkan kepada rajamu bahwa itulah makna kebenaran sesungguhnya," tutur Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.